Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 31, ayat 20-25 yang berkata demikian. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari sekian banyak buku agama di dunia ini, kita banyak mendengar bahwa memanggil Tuhan dengan kata Bapa hanya terdapat dalam Alkitab, atau hanya terdapat pada orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka mereka memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dalam kitab Roma yang ditulis oleh Paulus, dia mengatakan oleh karena kita dilahirkan kembali oleh Roh-Nya, maka kita dapat memanggil Tuhan dengan Bapa. Memanggil Tuhan dengan kata Bapa adalah suatu ungkapan kedekatan kita kepada Tuhan. Di dunia ini kita mempunyai Bapa secara jasmani, yaitu ayah kita yang telah membesarkan kita. Atau ada juga sebagian orang yang memang tidak mengenal sosok seorang ayah secara biologis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita memiliki sosok ayah secara biologis. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, sekalipun ayah secara biologis kita sudah tidak ada lagi, atau tidak dapat kita temui, kita masih mempunyai Bapa di sorga yang senantiasa menjagai kita, dan Dia selalu ada untuk kita. Walau secara jasmani Bapa di sorga tidak terlihat, namun Dia akan selalu ada serta menyertai kita di dalam Roh-Nya. Daud mengatakan bahwa Tuhan mengelilingi dirinya, dan Tuhan mendengarkan setiap kali Daud berseru kepadanya. Tuhan mengerti apakah Daud sedang bahagia atau sedang di dalam kesesakan. Bapa yang paling mengerti apa dan bagaimana situasi yang terjadi di dalam hidup kita, dan Dia yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Terkadang kita sering merasa keadaan yang kurang baik, atau mungkin sangat tidak baik, tapi ketahuilah
bahwa Bapa kita tetap sangat baik. Beranikah saudara mengatakan, engkau Bapa yang baik, meskipun bisnis atau pekerjaan kita sedang berada dalam goncangan? Seringkali manusia hanya melihat dalam batas keterbatasan saja. Tetapi Tuhan memandang umat-Nya dengan sangat luas. Dia melihat semua keadaan manusia yang ada di dunia ini. Dia bukan sekedar memandang, namun Dia pun merasakan apa yang dirasakan oleh umat-Nya. Baik dalam keadaan sukar atau dalam keadaan bahaya, Tuhan hadir serta menghampiri mereka yang mencari Dia dan berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Daud menulis Mazmur ini, ia sedang berada dalam tekanan besar, mungkin dalam pelarian dari musuh-musuhnya, atau saat menghadapi pengkhianatan dan ketidakpastian. Namun yang luar biasa adalah bagaimana ia tetap mampu berkata, "Alangkah limpahnya kebaikan-Mu." Ini bukan sekedar pernyataan optimis, melainkan pengakuan iman yang mendalam dari seseorang yang benar-benar mengenal Tuhan sebagai Bapa yang setia. Di tengah badai, ketika manusia lain mungkin mulai meragukan kasih Tuhan, tetapi Daud justru melihat tangan Tuhan yang tetap bekerja. Ia tidak mengabaikan kenyataan penderitaannya, tapi ia memilih untuk melihat di balik awan gelap bahwa ada Bapa yang tetap memelihara dan melindungi. Ia sadar bahwa Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, namun Ia menjanjikan penyertaan-Nya yang tidak pernah berhenti. Dan itulah kekuatan sejati bagi jiwa yang sedang letih. Dalam dunia yang penuh dengan kegaduhan, fitnah, dan persengkongkolan yang jahat, ayat 20 mengingatkan kita bahwa Bapa Surgawi sanggup menyembunyikan kita dalam naungan wajah-Nya, tempat paling aman yang tidak dapat disentuh oleh kekuatan manusia manapun. Pernyataan Daud dalam ayat 22 sangat menyentuh dan dekat dengan kenyataan hidup banyak orang percaya saat ini. Ia mengatakan, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu." Siapa yang belum pernah merasa seperti ini? Ketika doa-doa seolah-olah tak dijawab, ketika pertolongan seolah-olah terlambat, ketika badai hidup terus mengamuk dan tidak ada tanda-tanda akan reda, kita pun merasa seperti Daud, terbuang dan ditinggalkan. Namun, yang menarik adalah bagaimana Daud mengoreksi pemikirannya sendiri. Ia sadar bahwa perasaan itu tidak benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan mendengarkan setiap permohonannya, setiap seruan hatinya, dan kebenaran itu pun berlaku bagi kita hari ini. Kita boleh merasa bingung, boleh merasa lemah, bahkan merasa seolah Tuhan jauh. Tapi iman mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Dia tidak tuli terhadap tangisan anak-anaknya. Dia tidak acuh terhadap pergumulan kita. Justru dalam momen-momen seperti itulah, Dia bekerja secara diam-diam namun pasti untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bapa di sorga bukan hanya hadir secara spiritual atau simbolik. Ia nyata, aktif, dan penuh kasih setia. Ia bukan seperti manusia yang bisa berubah hati atau bersikap reaktif terhadap situasi. Ia adalah Bapa yang tidak pernah gagal dalam merancang dan menggenapi rencana terbaik bagi anak-anaknya. Ia menjaga orang yang setiawan, artinya ia tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan di hadapan orang lain, tapi ia menilai hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Di zaman ini, kesetiaan menjadi hal yang sangat langka. Dunia mengajarkan kita untuk berpindah, mencari yang lebih mudah, menghindari kesulitan dan mengejar kepuasan sesaat. Namun Tuhan memanggil kita untuk tetap setia, walau dalam penderitaan, dalam penantian, dalam kekecewaan, bahkan ketika hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kesetiaan bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang mempercayai karakter Tuhan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah, meskipun keadaan kita berubah-ubah. Ayat terakhir dari pembacaan kita
adalah seruan yang penuh semangat dan dorongan ilahi, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai, semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini bukan sekedar kalimat penyemangat seperti yang biasa kita dengar dalam kata-kata motivasi manusia. Ini adalah deklarasi rohani yang memiliki kuasa. Hati yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Hati yang berharap kepada Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Dan hati yang berharap kepada Tuhan akan mengalami kasih Bapa yang mengangkat, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Karena itu, di tengah dunia yang mengecewakan, di tengah kabut ketidakpastian yang menyesakkan, kita dapat memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun kita belum melihat jawaban, meskipun belum ada kelegaan, tetaplah berharap. Sebab Dia, Bapa yang baik itu, sedang bekerja. Mungkin dalam diam, mungkin di luar pengertian kita, namun pasti dan penuh kasih. Dia memelihara, melindungi, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdiri teguh memanggil Dia sebagai Bapa dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan ajaib, Bapa yang mulia dan penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami dipenuhi kebingungan dan keputusasaan. Engkau tetap setia menjaga, memelihara dan melindungi kami. Engkau sungguh Bapa yang baik. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa kasih setia-Mu lebih besar dari semua permasalahan kami. Kuatkan hati kami untuk tetap setia dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.